العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاتحة الله تعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويجعلنا من العلماء العاملين كما نقرأها بنياتنا الله يرسل مثل ثواب قراءتنا إلى أرواح آبائنا وأجدادنا وأمهاتنا وجدتنا وعموم أرواح المسلمين والمسلمات نخص خصوصا إلى أرواح المؤسسين والمتبرعين لهذا المجلس ونخص خصوصا إلى أرواح علمائنا مشايخنا ونخص خصوصا إلى روح المعلم كشافي حزامي عسى الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلومهم في الدارين وبنياتنا الله يبارك في أعمالنا وأموالنا وذرياتنا ويشفي مرضانا ويرحم أمواتنا ويقضي جميع أمورنا ويباركنا في هذا الشهر الكريم. على هذه النية كلها الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati para guru asatidzah, Bapak hadirin bil khusus keluarga besar Muallim Kiai Syafi'i Hazami sahibul majlis, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Sabtu ini tanggal 10 Ramadan 1444 Hijriah bertepatan dengan tanggal 1 April 2023. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmat, sehingga kesemua itu kita sama-sama dapat hadir. Yang lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima di bulan suci Ramadan ini. Dosa-dosa kita diampuni serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut di halaman 17 Al-Muqaddimatu, muqaddimah yang kedua. Ya, kalau kemarin muqaddimah prakata sebelum pembahasan. Nah, kemudian sekarang inti daripada pembahasan pun ada muqaddimahnya, yaitu fi haqiqatis sabhah atau subhah. Hakikat, pengertian lah apa itu sabhah subhah. Qala Muhyiddin An-Nawawi, Al-Imam Nawawi, pengarang Al-Majmu' Syarah Muhadzab, pengarang Syarah Muslim, Imam Nawawi, pengarang kitab Riyadhus Shalihin dan lain-lain. Nah, beliau adalah pakar bahasa Arab, lughawi. Beliau punya buku ya, tentang mu'jam namanya, tentang apa itu komus namanya Tahdzibul Asma' wal Lughat. Nah, beliau menerangkan di dalam kitab tersebut, kata beliau as-subhah. Jadi as-subhah itu bacanya bidom miskin, dengan mendomahkan sin, wa iskanil ba, ya, dan mensukunkan ba. Apa itu? Ya, nah, itu khorzun manzumah, huruf apa ini? Ya, artinya apa ini? Ya, butiran-butiran tuh ya, yang disusun. Kan butiran itu ada khorzunnya, ada apanya? Ada benang.
ada benangnya, ada lubang yang disusun. Yusabbahu biha, arti yusabbahu biha yang digunakan untuk apa? Bertasbih, arti menghitung apa? Tasbih, menghitung apa? Menghitung tasbih, maksudnya ucapan subhanallah. Nah itu ma'rufah, maksudnya ma'rufah udah dikenal oleh orang itu, ya, itu. Kalau kita bilang tasbih, bahasa Arabnya bukan tasbih apaan? Subhan. Ya taduha ahlul khair, nah, yang biasa digunakan oleh orang baik gitu. Kan tasbih itu yang menggunakan orang baik karena digunakan untuk menghitung zikir, nah, kan orang baik gitu. Baik itu yang kita ketahui. Namun kalau kebelakangan hari orang Arab selalu di tangannya ada tasbih. Ini orang Arab ya, selalu di tangannya ada tasbih. Nah ini aksesoris namanya. Ya, kan tasbih itu digunakan hanya untuk apa? Menghitung zikir. Kalau selalu bertasbih, nah kan itu seperti aksesoris. Nah kan Imam Nawawi ngomong ya taduha alal khair, ngomong pada waktu zaman dulu yang biasa megang tasbih itu apa? Ahlul khair. Karena subha itu makhuzatun minat tasbih, akar kata dari diambil akar kata dari tasbih subha itu. Wa subhah bidammil mim, boleh juga sabhah maksudnya ya. Wa fathis sin, boleh juga subhah, boleh juga apa? Sabhah ya. Wa kasril ba, dan mengkasrohkan ba yang bertasdid musyaddadah. Nah, jadi boleh dibaca sub, kemudian sinnya apa? Boleh baca apa? Wa bukan wasubha, wal musabbahah gitu ya. Kalau yang tadi kan subhah. Ada lagi yang bilang bukan sabhah, musabbihah gitu ya. Bidomil mim, ada mim ada mimnya. Kalau yang tadi nggak ada. Dhammah mim, mu fathisin, kemudian sinnya di fathah musa. Kemudian mbaknya dikasrohkan dan bertasdid musabbihah gitu. Nah, gitu, musabbihah. Ada istilah lain, ucapan lain musabbihah. Nah, itu apa itu musabbihah? Kalau musabbihah bukan tasbihnya, bukan alat, tetapi apa? Ya. Al-isbi' as-sababah. Itu apa? Jari apa? Jari telunjuk. Jari apa? Telunjuk itu namanya musabbihah. Kalau musabbihah itu bukan tasbih, itu apa? Jari telunjuk. Al-isba' as-sababah. Wahyalati talil ibhama, yaitu jari yang sesudah ibu jari. Yang sesudah ibu jari apa? Telunjuk. Ini musabbihah. Sababah. Sumiyat bidzalik. Nah, kenapa ujung jari dikatakan musabbihah atau sababah? Ya. Li'annal musalliya yusiru biha, karena orang yang sedang sholat, maksudnya saat baca tasyahud ini, orang yang sedang sholat ketika membaca kalimat tauhid asyhadu an la ilaha illallah, nah, itu ujung apa namanya, telunjuknya sunat, telunjuknya diapain? Nah, ya diluruskan. Yusiru biha artinya menggunakan telunjuk, isyarat menggunakan telunjuk ila tauhid ketika membaca tauhid, yaitu kalimat tauhid asyhadu alla ilaha illallah, kalimat tauhid atau kalimat tanzih. Intaha ya. Intaha kutipan dari buku ya, apa itu? Tahzibul Asma wal Lughat. Apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi seputar subhah atau musabbihah. Nah, kemudian ada kitab komus lagi namanya Sihah Al-Jauhari, ya, Sihah ya, disingkat apa ya,
sihah gitu, as-sihah ya. Pada ini ada sihah Jauhari, ada Misbahul Munir gitu nanti ada. Kalau ini bukan Misbahul Munir, sihah ini karangan Imam Jauhari. As-subhah, subhah itu ya dengan doma tadi, sinnya doma, itu khorozat. Nah, kalau yang tadi kan hirzun, nah, khorzun, kalau tadi khorzun, kalau ini khorozat. Nah, itu jamak daripada khorzun. Apa itu khorozat tadi? Butiran-butiran. Yusabbihu biha, yang digunakan untuk yusabbahu biha, yang digunakan untuk menghitung apa? Tasbih. As-subhatu aidon, as-subhatu aidon at-tatawu minaz-zikri was-shalah ya. Kata-kata subhan ini ada tambahan. Kalau yang tadi hanya seputar pengertian Imam Nawawi, hanya seputar subah itu alat. Nah, ini ada arti kedua disebut oleh Jauhari. Ya, jadi ada arti kedua dari subha itu apa? At-tatawu minaz zikri was shalah. Zikir dan sholat yang sunat. Zikir dan sholat yang sunat pun namanya apa? Subha. Mana contohnya? Takulu, kamu berkata, atau orang Arab berkata orang dulu, qodo itu subhati. Apa artinya qodo itu subhati? Saya telah melaksanakan apa? Sholat sunat atau zikir yang sunat. Nah, jadi subha di sini dengan arti zikir dan sholat yang sunat. Waruya ana Umar. Nah, ada riwayat bahwa Sayyidina Umar bin Khattab pernah itu jallada rajulaini ya, sabbaha ba'dal asri ya. Nah, pernah ada Umar menghukum, memukul, memecut dua orang laki-laki yang sabbaha. Nah, di sini sabbaha itu artinya sholat sunat ya. Sholat sunat mutlak. Sholat sunat mutlak sesudah sholat apa? Asar. Nah, berarti sabbaha di sini dengan arti sholat sunat, bukan dengan arti zikir. Karena sunat mutlak dilarang setelah melaksanakan sholat apa? Asar. Indah. Ada lagi kitab ketiga, buku ketiga, Mu'jam Lughah ya, Qomus kalau bahasa kita, wa fil Misbahil Munir Al-Fayyumi ya. Fi gharibi syarhil kabir, menerangin tentang kalimat-kalimat yang gharib ya. Kalimat-kalimat asing, arti asing yang jarang-jarang didengar ya, di dalam kitab Asyarhul Kabir li Syihab Al-Fayyumi. Nah, ini Misbahul Munir yang menyusun Al-Fayyumi. Apa kata beliau? At-tasbihu at-taqdisu wa tanzihu. Tasbih itu ya, kalau yang tadi kan subhahnya, kalau tasbihnya sekarang nih, tasbih itu apa sih artinya tasbih? Takdis wa tanzih ya, kita mensucikan, menjauhkan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak, sifat-sifat yang tidak pantas bagi Allah. Nah, itu tasbih. Wa yakunu bimakna zikri wa shalah, bisa juga tasbih dengan arti zikir dan sholat, baik itu faridatan atau nafilatan, baik zikir dan sholat yang fardu atau sholat yang zikir dan sholat yang sunat. Nah, lebih luas lagi. Wa yusabbihu ala rahilatihi. Nah, apabila ada ungkapan berbunyi ini, yusabbihu ala rahilati, apa artinya yusabbihu? Yusolli nafilah, sholat sunat di atas kendaraan ya. Jadi yusabbihu sholat sunat ala rahilatihi, di atas kendaraan ya. Jadi saat ada di atas kendaraan ya, di perjalanan, baik perjalanan dekat ya, dari rumah mau ngaji itu ya, sambil naik motor sambil sholat sunat. Ini aneh. Nah, ente nggak ngapa-ngapainnya di rumah, nggak pernah sholat sunat, apalagi lagi naik motor, naik mobil sholat gitu. Berarti ini luar biasa nih orang ya.
Nah kalau orang sholat sunat ketika naik kendaraan, lagi jalan atau naik sholat sunat, berarti apa? Kapan aja sholat gitu, bukan berarti waktu dia naik kendaraan aja sholat. Nah kalau ente nggak apa-ngapain aja nggak sholat, apalagi gitu. Nah inilah orang-orang dahulu sangat memelihara waktu. Jadi kapan aja dalam keadaan apa? Sholat, sampai sholat di atas kendaraan. Nah kalau sholat di atas kendaraan ya tentu tidak ada peraturan, ya. Jadi yang hadap kiblat itu saat takbiratul ihram, ya. Saat apa? Ya, rukuk dan sujud. Adapun waktu sedang berdiri ya kemana? Ya, menghadap ke tempat arah di mana mau pergi, ya ke timur. Nah itulah ulama-ulama kita dulu, as-salat ala rahilah. Salat subhatad duha, maksudnya subhatad duha berarti salat sunat apa? Duha. Wa minhu, nah di antara contoh bahwa subha itu dengan arti salat apa? Di dalam Quran ada, falaula annahu kana minal musabbihin. Nah, falaula annahu kana minal musabbihin, ya. Siapa ini? Nabi Allah Yunus alaihissalam ketika beliau berada di mana? Perut ikan. Musabbihin itu arti musallim. Beliau berada di perut ikan, dia bertasbih. Ya, beliau sholat. Makanya Allah, ya, Allah muntahkan ikan itu di suatu pulau, ya, sehingga Nabi Yunus, ya, bisa melanjutkan kehidupannya di pulau itu sampai ajal, ini nggak mati ditelan ikan. Baik, wasubhatu kharozat. Nah ini yang kita maksud di sini. Subha juga bisa diartikan dengan arti apa tadi itu? Kharozat ma'rufatun mandumatun, butiran-butiran yang dikenal, yang diikat, yang disusun. Ada yang 33, ada yang 100 gitu. Qolal Farabi. Nah, Qolal Farabi. Ada lagi ulama Farabi nih. Nah ini Farabi bukan hanya ulama lughah, ada lagi bidang-bidang ilmu sains. Tabi'ahul Jauhari. Kata Farabi ini disepakati oleh Jauhari tadi. As-subhatu allati yusabbahu biha, seperti yang tadi, yaitu yang digunakan buat menghitung tasbih. Nah ini kata-kata tasbih juga kalau bahasa Arab itu namanya majaz mursal min itlaqil ba'di wa iradatil kulli. Karena orang menggunakan subha ini bukan hanya bertasbih, bertahmid juga, bertahlil juga, ya, bukan hanya semata-mata apa? Subhanallah, ya. Ada tahlil, ada tahmid, ada zikir-zikir yang lain. Kenapa yang diucapkan menghitung tasbih? Nah itu namanya majaz mursal. Karena kebanyakan bertasbih itu bukan berarti alat itu hanya digunakan buat apa? Tasbih, yang lain-lain juga zikir. Itu namanya min itlaqil ba'di wa iradatil juz. Ucapannya tasbih tapi maksudnya apa? Semua. Kenapa tasbih yang diambil nama tasbih? Karena kebanyakannya apa? Kan itu kalau enggak subhanallah, subhanallah, ya. Kalau tahlil, nah, ya mungkin jarang-jarang itu subhanallah. Wa huwa yaqtadi kaunaha arabiyatan. Ya. Oleh karena subha itu, ya, alat yang digunakan buat bertasbih, yaqtadi, ya dapat dipahami kalau kata-kata subha itu bahasa Arab gitu. Ya, yaqtadi kaunaha arabiyatan. Kenapa dikatakan arabiyatan? Karena kata Azhari kalimatun muwalladah, ya. Ya, kalimat subha itu kata-kata yang muwallad. Apa muwallad? Ya, yang timbul, yang lahir dari bahasa Arab. Jam'uha, ya, jamaknya apa? Ya, subah gitu. Jadi kita nggak bisa baca kalau nggak ada contoh. Contoh mana contohnya katanya?
seperti hurfah, huruf. Ya, jadi kalau mufradnya hurfah, subhah, ya kan sama dengan wazan apa? Kalau hurfah kan gampang tuh, hurfah semuanya orang udah pada tahu dah bacaannya tuh. Apa bacanya? Hurfah, jadi po lah, ya. Nah, begitu juga tadi apa? Subha. Nah, kalau subha itu mufrad, maka jamaknya gimana bacanya? Nah, seperti jamaknya hurfah. Apa jamaknya hurfah? Huruf. Nah, kalau huruf berarti jamaknya subha apa? Subah. Kan sama wazannya. Jadi wazannya sama dengan wazan jamak hurfah, yaitu huruf. Nah, berarti di sini bacanya apa? Subah. Intaha mulakhasan. Ini kenapa ini dia dikutip dari beberapa buku bahasa? Sebab setiap kata-kata ini ada tambahan. Tadi kan belum menyebut tentang mufrad, tentang jamak. Nah, ini ada tambahan itu. Apa mufradnya? Jamaknya subha'u, subah wajahnya. Karena dia ngikuti wazan apa? Hurfah. Hurfah itu jamaknya apa? Huruf. Intaha mulakhasan dari Misbahul Munir. Nah, baik. Wafil komus. Ada lagi kitab mu'jam namanya komus, yaitu namanya komus. Ya. Karangan siapa ini? Ya. Karangan Al-Fairuz Abadi. Nah, dari kata-kata Fairuz Abadi ini bisa diketahui bahwa ini bukan orang Arab. Jadi orang Arab menguasai bahasa Arab. Orang mana ini? Orang Soviet. Orang namanya aja Fairuz Abadi. Fairuz Abadi. Ya, dia punya kitab Al-Qomus namanya. Apa kata beliau? As-subhatu khorozatun litasbih. Ya. Apa itu tadi? Butiran-butiran yang yang ada lubangnya, yang ada benangnya, yang disusun untuk bertasbih. Nah, baik, kemudian ya, apa itu tu'ad? Apa tu'ad? Yang untuk apa tu'ad? Ta'udu atau tu'ad yang bisa menghitung, ya. Ad-doa, ya. Bisa juga subha itu diartiin doa. Bisa juga tadi diartiin apa? Salat sunat. Itu dibaca subha. Tapi kalau dibaca sabhah, nah ini ada tambahan ini. Kalau dibaca sabhah bil fathi, nah itu artinya apa? Asyab min julud. Pakaian yang terbuat dari apa? Kulit. Apa namanya? Jaket. Nah, itu. Kan pakaian dari kulit namanya apa? Jaket. Indah. Nah, yang terakhir ada kitab namanya Syamsul Ulum. Syamsul Ulum, ya. Nah, Syamsul Ulum mengatakan as-subhatu as-salatu. Subha itu bisa diartikan salat sunat tadi itu. Qadha itu subhati. Nah, bisa juga as-subha itu apa? Seperti yang tadi, al-kharazat allati yusabbahu biha. Wa jam'uha, apa itu jamaknya? Ya. Subha itu mufrad, jamaknya tadi apa? Seperti jamaknya hurfah, yaitu subah, huruf. Ya, subah, hurufun, subahun. Intaha. Nah, dengan demikian maka berakhir mendefinisikan arti dari pembahasan kita kan seputar tasbih kalau kita. Itulah tadi subha. Nah, kita langsung masuk, ya. Masuk ke inti pembahasan al-faslul awal. Fi sirdil ahadisil waridah fi bahatil addi bil anamili wal khassa wan nawa wa nahwi dzalik. Wahia, ya. Wahia mujawwizatun littihadz subha. Wa adadul azkari biha fa innahu la farqa bainahu wa baina dzalik. Sirdi menyebut, pasal pertama menyebut sirdi zikri, menyebut tentang hadis-hadis al-waridah yang datang, al-tijaat yang datang, yang sampai riwayatnya tentang
boleh ibarat boleh menghitung menggunakan apa ya? Menggunakan apa ya? Jari boleh. Al-hasa menggunakan apa hasa? Kerikil. Ya. Kalau orang perempuan itu pakai biji kacang. Biji kacang apa? Kacang tanah. Kan gitu, ada orang yang pikir ada biji kacang tanah 1000 bagi orang. Ya, gitu. Ada yang dapat sekian. Berarti kalau udah semua habis, berarti zikir itu sudah selesai pada bilangan tertentu. Itu biji kacang. Kalau orang Arab pakai apa? Dulu pakai batu kerikil. Dulu di Masjidil Haram, Masjid Nabawi banyak batu kerikil. Sekarang udah batu kerikilnya udah. Nawa biji korma. Kan biji korma bisa dijadiin tasbih. Ya. Dan lain-lain. Wahia mujawizah. Wahia hadis-hadis itu mujawizah. Yang akan disebut ini membolehkan menggunakan apa itu tadi? Jadi nggak bid'ah kalau orang zikir pakai apa? Tasbih. Nah, ini ada hadis-hadis, dalil-dalil yang membolehkan menggunakan make subha. Adul azkar biha, menghitung zikir-zikir biha dengan apa? Dengan alat apa tadi? Subha. Fa innahu la farqa bainahu wa baina dzalik. Ada beda antara ngitung pakai tasbih atau ngitung pakai apa tadi itu? Pakai jari atau pakai apa? Pakai kerikil atau pakai biji-biji tadi. Kalau bilang biji kacang, kalau ini biji korma. Nah, inilah hadis-hadisnya. Pertama, akhraja Abu Dawud an Aisyata. Ya. Aisyata binta Sa'ad bin Abi Waqqas. Aisyah anak perempuan Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau dari bapaknya. Siapa bapaknya? Sa'ad bin Abi Waqqas. Annahu dakhala ma'a Rasulillah. Bahwa beliau bapaknya itu dakhala ma'a Rasulillah. Masuk ya. Ma'a Rasulillah sama Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah ya beserta bapaknya ya menjumpai Aisyah anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Alam ro'atin, Abu bapaknya Sa'ad bin Abi Waqqas dan Rasulullah masuk artinya ziarah ke orang perempuan. Alam ro'ah wa baina yadaiha nawa. Di apa tuh? Di depannya si perempuan itu ada apa tuh? Biji korma. Au hasa atau kerikil tusabbihu bihi, dia gunakan perempuan itu menggunakan ya buat apa? Bertasbih. Faqala ya kata Nabi, ukhbiruka bima huwa aisaru alaiki kena perempuan. Ukhbiruki gitu. Ukhbiruki bima huwa aisaru alaiki min hadza wa afdal. Ya, ukhbiruki bima huwa aisaru alaiki min hadza wa afdal. Artinya, maukah aku kasih tahu kepadamu yang lebih mudah dan lebih apa? Afdal, ya. Nah, jadi kata Nabi kepada perempuan itu, maukah aku kasih tahu yang lebih mudah, lebih afdal? Enggak usah pakai dihitung-hitung. Kalau memang zikirnya itu tidak ada bilangan tertentu gitu. Kan kalau yang ada bilangan tertentu ya harus 33 ya. Ada yang 10 gitu. Kalau memang kagak ada bilangan yang tertentu, apa yang paling mudah? Nah, ya. Enggak usah pakai apa? Pakai tasbih, enggak usah pakai apa. Ya, kalau memang tidak ada bilangan-bilangan yang tertentu, yang ente mau banyak kan gitu dah. Nah, itu ada yang lebih mudah kata Nabi. Bagaimana itu? Subhanallah. Adada ma khalaqa fis sama. Ente satu kali baca, Allah kasih pahala sebilangan bintang yang ada di mana? Nah, kira-kira ada orang nggak? Ada orang yang bisa ngitung bintang di langit jumlah. Jadi satu kali ente tasbih, kalau ente bilang gitu, Subhanallah,
Adada ma huwa khaliq apa? Adada ma khalaqa bisama. Maha suci Allah, ini bacaannya. Sebilangan tuh. Adada tuh ka'adadi itu sebilangan yang Allah ciptakan yang ada di atas. Apaan yang di atas? Bintang, planet. Subhanallah, adada ma khalaqa fil ard. Subhanallah, sebilangan apa itu? Ya, yang Allah ciptakan di bumi. Wa subhanallah, adada ma khalaqa baina dzalik. Oh. Ini yang paling banyak lah nih. Yang ketiga paling banyak lagi. Kalau yang tadi sebilangannya ada di langit, yang kedua sebilangan yang di bumi, yang ketiga sebilangan ya ciptaan Allah antara langit dan bumi. Itu subhanallah. Nah, karena Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar. Mislu dzalik, seperti itu tadi. Sebilangan yang di langit, sebilangan di bumi, sebilangan antara langit dan bumi. Walhamdulillah, mislu dzalik. Misla dzalik. Ya. Wah, Masya Allah, itu satu kali Allah kasih ya, pahala sesuai dengan apa yang kau niatkan tadi ya. Nah, salawat begitu juga, bukan hanya subhanallah, kan ada ada apa? Salawat wala ilaha illallah. Nah, itu tadi tasbih. Tahlil gitu juga. La ilaha illallah adada tuh. Ma khalaqa fis sama. La ilaha illallah. Nah, ya. Wala haula wala quwata illa billah. Misla dzalik. Wah. Nah, itu tadi ketika Nabi bilang, maukah aku tunjukkan kamu yang lebih baik? Bukan berarti Nabi ngelarang. Ya, bukan. Kalau ngelarang, jangan, enggak ngelarang. Ya, kalau memang ya bilangan-bilangan tertentu kan mesti pakai alat. Ya kan? Nih maksudnya yang tidak punya bilangan tertentu, yang maksudnya tidak lain adalah banyak. Kalau banyak nggak usah pakai itu kan, itu aja udah cukup. Nah kalau memang yang bilangan-bilangan tertentu ya mesti pakai apa? Alat itu. Wa akhrajahu aidan at-Tirmidzi. Hadis tadi itu bukan hanya Abu Dawud, Tirmidzi juga meriwayatkan. Nah kemudian biasa kalau Tirmidzi setelah menyebut mengomentari hadis tersebut, apa kata Tirmidzi? Wa qala, setelah menyebut hadis itu kata Imam Tirmidzi, hadisun hasanun gharibun min hadisi Sa'ad. Maksudnya Sa'ad itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Semua itu ada maronya di bawah itu ada. Kalau itu mau menelusuri ada itu Abu Daud di mana di Sunan Abi Daud hadisnya nomor berapa. Kalau buku sekarang kan ada nomor hadis yang udah ditahqiq. Kalau yang dulu tuh nggak ada nomor-nomornya. Ya ada nomor-nomor hadis tuh dari 1502 ya, dilacak ada. Baik, waqad auradahul Munziri. Nah, demikian juga hadis ini disebut oleh Imam Munziri di dalam bukunya, kitabnya terkenal At-Targhib wa Tarhib. At-Targhib wa ya tarhib yang dianjurin, tarhib yang dilarang. Jadi hadis-hadis yang menyebut tentang amalan-amalan yang dianjurin dan amalan-amalan yang dilarang. Ma'zuwan. Nah, ini Munziri mengutip dari Abi Daud, kena lebih dahulu Sunan Abi Daud daripada At-Targhib wa Tarhib. Dan mengutip pula tadi itu dari Tirmidzi, Munziri ini. Begitu juga mengutip dari Nasai, Sunan Nasai. Kalau Ibnu Hibban bukan Sunan, namanya Sahih Ibnu Hibban. Kalau Hakim Mustadrak. Ya. Jadi masing-masing punya istilah sendiri-sendiri. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, nah itu Sunan. Ibnu Hibban Sahih Ibnu Hibban, wal Hakim Mustadrak. Ya, hadis-hadis yang didapati oleh Imam Hakim yang memenuhi persyaratan hadis Sahih Bukhari Muslim, tapi tidak disebut di dalam Sahih Bukhari Muslim. Nah, ditemuin oleh Hakim, dikumpulin. Nah, jadilah buku namanya Mustadrak. Nah, itu pun disebut tadi ya. Qala
Nah, ya. Kola ya, ini 40 berapa itu 3 ya. Kola ya. Kola. Qala al-hakim ya. Qala al-hakim. Qala al-hakim. Jadi asalnya nggak ada, tapi yang ada yang udah dicetak gitu. Jadi langsung aja qala, ya, jadi bukan qala wa qala. Qala al-hakim, setelah Imam Hakim dalam Mustadrak setelah menyebut hadis tadi mengatakan sahihul isnad. Nah, karena ada di dalam Mustadrak yang memenuhi persyaratan Imam Bukhari Muslim. Wa auradahu Suyuti. Nah, demikian juga hadis tadi itu, ya, hadis saat tadi disebut juga oleh Imam Suyuti di dalam risalah kitab kecil namanya apa? Al-Minhah ya. Fis Subhah ya. Al-Minhah fis Subhah. Nah, kemarin udah pernah disebut nih. Wal Juzuri disebut pula oleh Imam Juzuri fil Al-Hisnul Hasin ya. Nah, ini Juzuri punya buku namanya Al-Hisnul Hasin. Ini kitab Adkar. Mansuban ilal mazkurain. Nah, ini Juzuri mengutip dari 2 kitab tersebut di atas. Ya, apa itu tadi? Dari ya Suyuti ya. Nah, kemudian dari Al-Hakim. Wa Ibnu Majah. Nah, beliau mengutip dari Sunan Ibnu Majah. Wa akhraja Abu Dawud wa Tirmizi wa Nasa'i an Ibni Amrin. Ya, nah kalau ini an Ibni Amrin, Abdullah bin Amr. Ya, kalau tadi kan Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, ini Ibnu Amrin Abdullah bin Amr. Waqal ya. Ra'aitun Nabi SAW ya'kidut tasbih. Nah, kata Ibnu Amr, saya ngelihat Rasulullah apa itu? Menghitung ya. Menghitung apa? Tasbih ya, menghitung. Baik pakai tangan, jari atau itu enggak disebut. Ya, pokoknya pernah dilihat oleh siapa? Abdullah bin Amr. Zada Abu Daud mankulan an ba'di ruwatihi biyaminihi. Ada tambahan Abu Daud pakai apa? Ngitungnya pakai apa? Tangan kanan. Jadi tasbih itu pakai tangan kiri, tangan apa? Kanan. Wa fi riwayat Tirmizi biyadihi. Nah, riwayat Tirmizi biyadihi saja. Wa qala, kata Tirmizi mengomentari hadis tadi, hadisun hasanun gharibun min hadzal wajhi min hadisil A'mas dari Atha bin Sa'ib dari Sa'ib abihi Sa'ib. Dari Sa'ib dari siapa tadi? Abdullah bin Amr. Warawa Syu'bah was-Sauri hadzal hadisa dari Atha bin Sa'ib bitulihi. Ya, artinya bitulihi, artinya panjang. Wa fil babi. Nah, dalam masalah ini ada juga sumbernya dari Yasiroh. Ini Yasiroh nama perempuan. Yasiroh binti Yasir. Intaha. Nah, baik, kita lanjut di halaman 20. Waqad dzakarahu Suyuti fil Jami' as-Shaghir. Nah, Imam Suyuti menyebut ada sini dalam bukunya Jami' as-Shaghir. Ya. Nah, ini buku hadis Imam Suyuti Al-Jami' as-Shaghir min Hadis Al-Bashir An-Nazir. Ya. Ini kita dengarnya Jami' as-Shaghir gitu aja, tapi nama lengkapnya apa? Al-Jami' as-Shaghir fi Hadisil Bashirin Nazir. Yang kita dengar nama singkatnya Jami' as-Shaghir. Musnidan ila Tirmizi. Nah, disebut hadis ini dalam kitab Basyirun Nazir ya, sanadnya ke Imam Tirmizi ya. Jadi berarti Tirmizi lebih dahulu dari Suyuti dan sanadnya ke Nasa'i dan Hakim tadi. Qala al-Azizi di dalam kitab As-Sirajul Munir syarah Jami'us Shaghir. Nah, ini Jami'us Shaghir disarahin oleh Azizi, namanya apa? Sirajul Munir syarah Jami'us Shaghir. Maknanya tadi apa itu? Yu'addu tasbih ala asaw, yang udu gitu. Nabi ngitung. Tadi kan ya,
Yakid itu yaud itu artinya ada Nabi menghitung tasbih apa tuh? Menghitung tasbih menggunakan apa? Asabihi, apa itu? Jari. Apa tujuannya? Litasyahudin lahu, supaya tuh jari menjadi saksi. Ya. Jadi kegunaannya itu di samping dia itu buat hitung bilangan supaya nggak keder, apalagi tujuannya supaya menjadi apa? Saksi. Ya, nanti anggota kita menjadi saksi. Ya. Nah, jadi al yauma nakhtimu ala afwahihim. Kemudian apa? Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu utak tukalimu aydihim, yang ngomong tangan. Nah, ini. Jadi semua akan menjadi saksi. Kalau ente bertasbih itu nanti menjadi saksi. Itu gunanya. Fa innahunna mustantaqat. Nanti semuanya itu semua anggota kita mustantaqat. Ya. Apa itu mustantaqat? Disuruh ngomong sama Allah. Ya. Mas'ulat, ditanya. Tidak. Wa akhrajat Tirmizi min tariq Hasyim an Kinanah. Nah, ada lagi Tirmizi min tariq Hasyim an Kinanah maula Sofiyah. Kinanah ini dulunya, itu kalau bilang maula berarti dulunya hamba, dimerdekakan oleh Sofiyah, ya, radhiyallahu anha. Qalat, ya, dakhala alayya Rasulullah, kata siapa? Kan Sofiyah ini salah satu istri Nabi, ya. Dakhala alayya, bukan alayya, itu dakhala alayya Rasulullah dakhala alayya, maksudnya menggilir di rumahku. Kan kalau orang punya bini lebih dari 2 namanya apa? Gilir. Dakhala alayya. Wa baina yaday arba'ata alaf nuah, di depanku ada berapa? 4.000 apa? Biji kor. Oh. Ya, kata Sofia, di depan saya ada 4.000 biji korma. Dia saya gunakan buat apa itu? Usabbihu biha. Jadi kalau kita mau tasbih 4.000 kan tinggal gitu doang. Pokoknya kalau udah habis berarti jumlahnya berapa? Nah, kemudian ketika Rasulullah ngelihat di depannya ada apa? Biji korma, kata Nabi, ya, laqad sampahti bihadihi gitu. Laqad sampahti bihadi, tasbih kamu pakai ini gitu. Ya, iya, kata Sofi, iya. Nah, kemudian Rasul mengatakan, ala u'allimuki bi aksara mimma sampahti bihi. Maukah aku kasih tahu kamu yang lebih banyak dari 4.000? Jadi kan 4.000. Maukah aku kasih tahu kamu yang lebih dari 4.000? Tapi waktunya nggak lama. Gimana caranya? Tadi itu. Quli subhanallah adada khalqi. Subhanallah adada khalqi. Oh, berarti Allah kasih pahala sebilangan makhluk Allah. Ya. Nah, satu makhluk aja nggak bisa dihitung, semut umpamanya gitu. Apalagi sebilangan makhluk-makhluk Allah. Nah, ini sekali lagi kalau memang bilangannya nggak ditentukan. Baik, kemudian qala Tirmizi hadza haditsun gharib. Tirmizi mengatakan hadis tadi itu hadisun gharib. La na'rifuhu min hadisi Sofia illa min hadzal wajhi. Nah, jadi ada satu tarik aja mungkin gharib. Min hadis Hasim bin Sa'id al-Kufi. Walaysa isnaduhu bi ma'ruf, ya. Sanadnya ghairu ma'ruf, itu udah bilang gharib. Wafil bab, namun walaupun demikian ada juga riwayat Abdullah bin Abbas. Waqad awradal Munziri wal Juzri tadi mansuban ilaihi ila siapatun Tirmizi wa ilal Hakim wa Suyuti mansuban ilaihima wa ila Tabrani. Nah, ya. Wa akhrajat Tirmizi wal Hakim an Yasirah. Tuh tadi ada Yasirah binti siapa tadi? Yasar kan tadi. Alaikunna bitasbih wa tahlil wa takdis wa
ya. Waqidna bil anamil, ya. Nah, jadi ada hadis riwayat Tirmizi, Hakim dari Yasirah, perempuan namanya Yasirah. Alaikunna, ya, kata Yasirah, alaikunna bitasbih. Alaikunna, wahai para perempuan, ya. Wahai perempuan, ya. Janganlah kamu gunakan waktumu buat ngapain? Kalau orang dulu itu nyari kutu. Kan perempuan dulu kalau nggak ngapa-ngapain apa? Nyerit. Wahai para perempuan, ya, gunakan waktumu apa? Ngapa-ngapain apa? Tasbih, tahlil, takbir. Nah, bagaimana cara ngitungnya? Wakidan, ya. Wakidna, ya. Antunna, akid ibelawai. Hitung dengan apa? Anamil, ya, pakai jari. Fa innahunna mas'ulatun mustamtaqat, ya. Karena nanti ujung jari kamu yang kamu gunakan buat ngitung tasbih itu apa tuh? Nah, mas'ulat, ditanya dan disuruh ngomong untuk mustamtaqat. Ya. Nah, kemudian wala tag, ya. Wala yang pulu wala tagpulna, ya. Jangan kamu apa itu? Jangan kamu gunakan waktumu buat nyari kutu, gitu ya. Panasina rahmah. Kalau begitu kamu akan melupakan rahmat Allah. Kalau waktu digunakan tidak buat tasbih. Qalan Azizi Yasirah, tadi itu ada Yasirah kan riwayat tadi Yasirah. Yasirah bimusannatin. Musannat itu artinya huruf yang titik 2. Itu musannat. Tahtiyah di bawah titiknya. Jadi titik 2 di bawah, jadi apa? Ya. Jadi panjang lebar. Musannatin tahtiyatin, ya itu. Musannatin titik 2, tahtiyah di bawah. Madmuna, bacanya didomahkan, jadi bukan Yasirah, ya. Madmumah yang didom, yusai jadinya yusairah, ya. Sin, kemudian habis ba sin, sinnya muhmalah yang tanpa titik, sin yang tidak ada titik, ya dia bilang sin, ya. Kalau yang ada titik dia bilang apa ya? Ya itu ucapannya. Itu kan ucapannya. Kalau yang ada titiknya apaan itu bilang? Nah, jadi habis ba sin yang tanpa titik. Nah, nggak ada titik kan? Ada yang ada titiknya 3. Waro, setelah itu ro, ya, itu kan busairah. Bainahuma musannadun tahkiyah, antara keduanya. Tuh kedua apa? Antara, ya. Apa itu? Antara sin sama ro ada apa? Ada ya. Antara sin sama ro ada ya, itu tahkiyah, busairah. Wahia bintu Yasir. Busairah itu anaknya Yasir. Ada Ammar bin Yasir, Busairah binti Yasir. Qala Syekh Muhammad Al-Hijazi, hadisun hasanun, itu tadi. Wa qad awradahu Suyuti fil Minhah, tadi itu Al-Minhah, Asabatu Al-Minhatu mansuban ila Ibni Abi Syaibah wa Abi Daud wa Tirmizi wa Nasai wal Hakim wa zakara Suyuti annal Hakima sahhahahu. Hakim mengatakan hadis sahih. Walabzu Abi Daud radhiyallahu anha an Busairah. Lafaz Abi Daud dari Busairah, anna Nabi SAW amarahunna ayyura'ina bitakbir. Nabi perintah perempuan baca takbir. Bukan hanya apaan? Tasbih, takdis tasbih, tahlil, wa ayyakidna bil anamil, ya. Nabi perintah, ya, tadi itu alaikunna, ngitungnya pakai apa? Jari. Fa innahunna masbulatun mustamtaqat. Wa fil isti'ab,
fi ahwalil ashab. Nah, ini kitab biografi sejarah sahabat, namanya Al-Isti'ab fi ahwalil ashab, karangan Ibnu Abdil Bar. Busairah Al-Ansari ya, tukana Ummu Yasir. Nah, jadi Busairah itu Ansari, kunyahnya apa? Ummu Yasir. Wakila bal hiya Busairah binti Yasir. Ada lagi yang bilang Busairah itu anaknya Yasir, anak perempuan Yasir. Tukana Ummu Humaidah. Nah, kunyahnya siapa? Ummu Humaidah. Kanat minal muhajiratil mubayyi'at, dia termasuk sahabiah yang ikut hijrah ya. Hijrah dari Mekah ke Madinah dan ikut bai'at. Min hadisiha anin nabi, itu salah satu hadis beliau dari Nabi, dari Busairah. Anahu qol ya nisa al mu'minat. Jadi dia berikan nasihat kepada sesama perempuan Busairah ini. Ya nisa al mu'minat alaikun nabi tasbihi wa tahlili wa taqdisi wa apa nih ya, wa kidna bil anamil fa innahunna mas'ulatun mustan toh. Intah. Baik. Wa akhraja Abu Dawud babu ma yukrahu min dzikri rajuli ma yakunu min isobati ahlihi. Ya, kata Abu Dawud di dalam bab yang dimakruhkan bagi laki-laki ma yakunu min isobati ahlihi, setelah dia ya melakukan hubungan ya. Jadi apa seorang orang melakukan hubungan belum mandi ya, dimakruhkan apa? Baca dikit min kitab nikah an Abi Nadrah hadatsani Syekh ya. Min Topawah, ada Syekh dari kampung Topawah. Qala taswitu Abi Hurairah bil Madinah. Nanti ada taswid, apa ada taswid nanti akan diterangin. Taswid Aba Hurairah, taswid Aba Hurairah bil Madinah. Falam ara rajulan min ashabi Rasulillah asyaddu tasmiran. Qala tasbit Aba Hurairah bil Madinah. Falam ara rajulan min ashabi Rasulillah. Aku belum pernah, kata Abu Nadrah. Abu Nadrah bilang, saya belum pernah melihat sahabat Rasulullah di Madinah yang asyaddu tasmiran, yang paling apa? Belum pernah aku melihat sahabat Rasulullah yang asyaddu tasmir, yang apa? Yang paling ya, paling apa nih? Ya, paling kalau tasmid itu kan orang yang bekerjanya sungguh-sungguh. Asalnya tasmid itu orang ya, orang yang menggulung lengan baju. Ini kinayah. Kalau orang ente lihat orang tangan baju digulung, berarti dia mau apa itu? Oh, ya, belum pernah aku melihat ada sahabat Nabi yang bersungguh-sungguh ibadat seperti Abu Hurairah malah. Wala aqwamu ala dhaif. Dan belum pernah aku melihat ada orang yang lebih apa? Menghormat apa? Tamu minhu, dari Abu Hurairah. Fa bainama ana indahu yauman, ketika aku ada ya di sisinya pada suatu hari, wahwa ala saririllah ya, dia di atas apa? Sarir, lagi duduk di mana? Di atas sarir, apa itu ya? Ma'ahu kis. Nah, itu Abu Hurairah ada kis, ada kantong. Kantong ponjen namanya. Kalau nggak tahu kantong ponjen, itu kalau hari Jumat itu ya, ketika orang baca Allahumma, itu kan ada orang keliling itu apa namanya, kantong apa namanya, kantong ponjen. Itu namanya surah ya, kis ya. Jadi Abu Hurairah ada kantong ponjen, isinya apa ya, isinya hasal atau nawar, kerikil atau apa tadi. Wa asfala minhu jariyah lahu sauda ya. Wa asfala minhu jariyah lahu sauda, ada lagi di bawahnya ada jariyah
dia punya jariyah. Apa itu jariyah? Punya hamba perempuan yang yang kulitnya hitam. Wa huwa yusabbihu biha. Dia gunakan buat apa? Hatta idza pada mafil kis alqahilaya. Apabila yang di kantongnya itu udah habis, maka jariyahnya itu ganti lagi. Jadi punya jariyah, dia lagi duduk di atas, ya, sambil bertasbih, bawa apa tadi? Kantong, isinya. Kalau udah habis, maka jariyahnya apa ini? Masukin lagi, idun lagi, masukin lagi ke kantong konjen, gitu. Ya udah habis, masukin lagi gitu, terus-terusan. Jadi dibantu oleh siapa itu tadi? Jariyah. Pajamaat tuh nggak habis, kumpulin lagi, yang disuruh kumpulin jariyahnya, dia yang bertasbih. Kan jariyah itu, ya, hamba itu kan patok sama Tuhan. Adat bilqis. Ya. Jadi di depannya ada pada di kantong. Subhanallah, warin, subhanallah, warin, subhanallah, warin. Ya. Nah, kalau udah selesai semua, maka jariannya kumpulin lagi, masukin apa nih? Kantong lagi, kasih lagi tuannya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pada saat itu udah habis, masukin lagi kantong, serahin lagi kepada Fakol. Nah, saat itulah, ya, kata siapa tadi? Siapa itu? Ali Nadhrah. Maukah aku kasih tahu hadis dari Rasulullah yang lebih apa itu? Yang lebih lebih mudah daripada apa itu? Ngitung-ngitung tadi itu, ya. Keluarin dari kantong, udah keluarin, masukin lagi, keluarin lagi. Itu tadi. Wah itu, apa itu yang tadi Rasulullah bilang? Ya, ada. Qala Suyuti fi Mirqatus Su'ud ila Sunan Abi Dawud. Nah, Imam Suyuti punya buku lagi Mirqatus Su'ud ila Sunan Abi Dawud. Tadi kan ada kata-kata yang saya bilang, taswid. Apa itu taswid? Ya. Wa makna taswid, ya. Apa itu? Ya, taswid. Ya. Ayat tadayyafat. Tudipat gitu. Taswid itu taswid tudipat. Maksudnya tudipat itu menerima tamu, gitu. Jadi perempuan tadi nerima tamu. Nazalat indahu doipan. Ya. Maksudnya Abu Hurairah kedatangan apa? Jadi Abu Hurairah nazalat indahu doipan. Ya, kedatangan apa? Tamu. Itu namanya apa tadi? Tasbih. Wafil min hati bisamhah al-lil jalal Suyuti. Balik lagi pada kitab Suyuti. Anahu akhraja Ahmad fi Zuhdi. Imam Ahmad di dalam Musnad, ya, meriwayatkan hadis pada bab zuhud, ya. Nah itu hadasana. Nah sedikit hadasana hadasana Abdul Wahid bin Ziyad an Yunus bin Ubaid an ummihi qalat. Kata ibunya Ubaid, ra'aytu Aba Sofiyah, ya, saya ngelihat Abu Sofiyah rajulun min ashabi Rasulillah wa kana jarona, dia itu tetangga kami. Ya, qalat, kata beliau tuh, ya, siapa tadi? Ibunya Ubaid, saya ngelihat Abu Sofiyah tetangga kami, karena yusabbihu bil kita. Wafihi aidan, wafi mana? Nah, di dalam kitab Suyuti tadi, dalam kitab Zuhud, akhraja Ibnu Sa'ad an Hakim Anna Sa'ad bin Abi Waqqas kana yusabbi bil khabar. Akhraja Ibnu Abi Syaibah. Nah, Ibnu Abi Syaibah namanya Musannaf. Ya. Ada Musnad, ada Musannaf. An Maulad Sa'ad, dari mauladnya Sa'ad, hambanya Sa'ad tadi. Sa'ad bin Abi Waqqas. Anna Sa'dan, karena kata hamba Sa'ad, anna tuan saya Sa'ad bin Abi Waqqas karena yusabbihu bil wa fihi aidan akhraja Ahmad fi Zuhdi. Kata Ahmad itu di dalam kitab Zuhud, hadatsana Ibnu Bukair amba ana Sabit bin Ijlan anil Qasim bin Abdurrahman qala kana li Abi Darda. Nah ini Abu Darda punya nawa. Apa itu? Ya, biji min nawal ajwah. Ya, ada korma namanya ajwah. Ya.
kalau di Mekah nggak ada ajwa. Ajwa namanya tikis. Ini siapa orang yang pagi-pagi makan korma ajwa tidak, itu sifat yang lidah itu hadis. Jadi siapa Abu Darda punya nawa biji korma ajwa ditaruh di mana? Kis, apa itu tadi kis? Fakana idza shalla ghadata akhrajna. Beliau apabila sholat di al-ghadat, sholat di malam hari, maka hambanya tadi yang ngapain tuh tadi? Ya, yang menggoreng itu masukin, keluarin, disapi, ubihan, dihinna, hatta yang sampai habis. Ya, gitu. Kan atur-atur keluarin, Allah keluarin. Kalau udah keluar, ntar hambanya masukin lagi kan. Wa fihi aidan akhraja Ibnu Sa'ad an Abi Hurairah annahu kana yusabbihu bin nawal mujazza. Apa mujazza? Yakni allazi hakka ba'dahu ba'dhan. Mujazza itu artinya hakka ba'dahu ba'dhan hatta ibjata syai'un minhu. Kena digesek-gesek tiap hari, tiap ya kan digesek-gesek. Sehingga apa tuh? Ya, hatta ibjata syai'un minhu, sehingga ya, sering dipakai buat apa? Ngitung-ngitung tadi bergesek-gesek sehingga berwarna apa? Putih. Tarokal baki ala launihi wa tarokal baki ala ada sebagian lagi masih tetap warnanya tidak berubah. Wa kullu ma fihi sawadun wa bayat fa huwa mujazza. Ada yang warnanya hitam, ada yang putih. Ya. Wa huwa mujazza. Ya. Wa huwa mujazza. Jadi apa namanya dipisah-pisah. Wa fihi aidan akhraja Ibnu Abi Syaibah an Abi Sa'id al-Khudri annahu kana yusabbihu bil khassa. Wa fihi aidan terakhir ini dalil ya. Akhrajal Baghawi di dalam kitab Mu'jamus Sahabah. Ibnu Asakir min tariqi Mu'tamir bin Sulaiman an Abi Ka'bin an jaddihi Baqiyah namanya an Abi Sofiyah tadi maula Rasulillah annahu kana yudha'u lahu nafa fihi hafa. Ya. Nah, ini ada an-nafu bisat minal adim wa huwa zirid. Ya. Ini dulu orang pakai sejadah pakai kulit. Ya. Sejadah kan dulu pakai apa? Kulit kambing. Nah, itu bahasa Arabnya apa? Nafa. Ya. Jadi Rasulullah ya punya hamba perempuan maula. Ya. Pembantu. Kalau Rasulullah mau sholat dipasangin apa? Ngelarin apa? Sejadah. Ya. Nah di sejadah itu udah disiapin oleh pembantunya tadi apa tuh? Asal. Nah, ya gitu ya. Yusabihu biha ila nisfin nahar. Ya dia gunakan buat tasbih sampai apa? Tengah hari. Sumayarfa. Ya kemudian kalau udah selesai maka diangkat. Faiza shallal ula intaha bihi. Faiza shalla al ula ata bihi faisabihu hatta yamsi. Ya. Apabila udah selesai maka ya, kalau nggak tiba datang sholat berikutnya bertasbih lagi sampai so. Nah, kesimpulannya hadhil akhbar. Itu kan hadis-hadis yang udah kita sebut banyak tadi. Baik itu akhbar, baik itu asar, tunadi bi'a'lan nida. Akan-akan hadis ini apa itu? Tunadi. Ya apa? Ya. Menyuarakan lah ya. Ya, dengan suara yang lantang. Annal adda bil anamil wan nawa wal khata wa amsala dzalik amrun mandum. Kesimpulannya bahwasanya apa itu tadi? Ya bertasbih menggunakan apa? Menggunakan ujung jari, menggunakan gigi dan lain-lain itu amrun mandub. Ya perkara yang apa? Disunnahkan. Raqaba ilaihi Nabi menganjurkan menggunakan. Wa aqarra alaihi dan Nabi mentakrir apa mentakrir. Nabi membolehkan. Ya. Ya. Kalau Nabi diem aja berarti ini takrir. Wahtarahu ashabuhu
dan dipilih oleh sahabat Nabi. Siapa sahabat Nabi? Nuju mulih tidak. Ya, jadi kalau sahabat Nabi itu julukannya nuju, bagaikan apa? Bintang. Bintang itu petunjuk bagi musafir yang ada di tengah laut yang tidak tahu arah. Oh, sekarang kan radar. Dulu radar itu bagaimana? Jadi sahabat Nabi itu nunjuk, ya, petunjuk bagi orang yang mau tahu arah yang benar. Itulah yang dipakai oleh para sahabat. Paman hakama bikarohati zalik. Ada orang yang mengatakan memakai tasbih itu makruh. Faqauluhu mardudun. Maka pendapatnya tadi apa? Mardud. Lah yang bagi ayu awwala wa yu'tamad alaih. Tidak boleh kita kata-katanya itu fatwa yang mengatakan makruh atau bid'ah, tidak boleh dia apa ya? Dijadikan apa? Pegangan, ya. Kesimpulan. Kemudian wa minal ma'lum la farqa bainal addi bin nawa wa amsalihi mazurah. Dan tidak ada beda antara menghitung dengan apa tadi? Biji dan seumpamanya al-mansurah, ya. Al-mansurah yang apa? Yang, ya, berserakan, ya. Wa bainal adi bil nawa wa adihal mandumah. Ada yang mandumah, ada yang mansurah. Kalau yang mansurah itu yang tadi di mana tuh? Kantong konjen. Kalau yang mandumah yang diapain? Yang dikasih benang. Ya. Jadi antara yang berserakan dengan yang disusun nggak ada beda. Faida sabata jawazul, ya, awal jadi guna sabata jawazul. Nah, kalau memang sudah sabata, ya, sudah apa? Sudah ada dalil kebolehan, ya. Tadi itu, ya, maka sabata jawaz suha. Apabila tadi itu apa itu tadi pakai apa, kerikil, pakai itu awal namanya boleh, maka boleh juga pakai apa? Suha itu yang sekarang kan. Apabila dulu itu boleh, sekarang suha itu boleh gitu. Nah, kemudian al-faslu tsani insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian akan datang. Kalau saya bilang nggak boleh gimana? Kan dia mau nanya, makanannya dulu, boleh nggak? Hah? Di sana kan kalau bertaklim kan banyak, ada yang menggunakan dengan batu kecil, ada yang menggunakan. Bukannya di sono dulu gitu. Nah, sekarang ini pertanyaan saya. Nah, makanya sekarang tuh. Iya. Tanya saya di pabrik, yang lebih upload itu yang mana pakai? Yang sesuai dengan surat Yasin. Yang lebih upload itu yang bagaimana? Kan itu caranya ada yang menggunakan gigi, cuma kemudian dengan kecil, dengan menggunakan jari. Yang lebih upload itu yang bagaimana, yang sesuai dengan ayat surat Yasin. Oh, yang tadi, apa namanya, yang apa? Al-yawma nakhtimu, gitu. Jadi yang lebih afdal yang mana? Yang lebih afdal yang lebih mudah. Apa itu lebih mudah? Masa ya biji korma? Itu pakai itu aja tasbih itu. Nah, mengenai surat Yasin itu bukan hanya yang nyaksiin, bukan hanya apaan? Bukan hanya jari aja, biji itu juga nyaksiin. Bukan hanya yang nyaksiin apa? Bukan hanya yang nyaksiin apa? Hah? Iya, apalagi kalau jarinya udah dipakai, berarti ada lagi yang tambahan. Walaupun kita pakai biji, apa namanya? Pakai tasbih kan pakai ngitungnya pakai ini juga. Iya. Iya. Iya, juga gini juga. Emang yang nggak pakai gitu. Hah? Apa? Di batu kerikilnya sama juga kan. Wah, ini, nah, semua
semuanya itu nanti. Jadi ente habis sholat, mau sholat berikut disuruh pindah tempat. Cuma tempat itu apa? Nyatiin. Nah itu tempat sama batu sama aja kan. Habis sholat sunat suruh pindah tempat supaya apa? Tempat itu banyak saksi di mana ente melakukan sholat. Ya, kalau dalam surat Yasin itu bukannya apa namanya iya jadi nanti ketika ditanya oleh Allah mulut orang kafir udah nggak bisa ngomong. Ya, ditanya yang jawab apa? Al-yauma nakhtimu ala apa itu? Mulut udah nggak bisa ngomong. Yang ditanya yang jawab apa? Tangan. Nah, kemudian yang lain apa? Kalau mau yang bisa nonton yang ditanya yang jawab mulut tadi bisa bohong lagi. Kalau yang lain kan udah nggak bisa bohong. Maksudnya gitu. Baik, nah sebelum kita akhiri pengajian kita dengan zikir tauhid, mari sama kita baca Fatihah. Semoga berkah Fatihah. Allahumma ta'ala berikan kita panjang umur dalam keadaan sehat, afiat, selalu bertauhid kita berkenan. Tahadziniyah Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.